Semakin banyak membaca, semakin banyak tempat yang kamu kunjungi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anakku sekalian pada pembelajaran dari rumah, pembelajaran dalam jaringan. Pada kali ini anak-anakku sekalian kelas 6 ya, sampai pada kegiatan berbasis literasi. Literasi di sini kegiatan yang pertama ya anak-anakku sekalian, dengan judul Aku Cinta Membaca ya. Anak-anakku sekalian, sebelum pelajaran ini dimulai seperti biasa, ayo kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, anak-anakku sekalian, pada literasi pertama tujuan pembelajarannya yaitu dengan kegiatan membaca cerita, siswa dapat menyampaikan perkiraan informasi berdasarkan kata kunci dari judul dengan tepat. Dengan kegiatan membaca cerita, siswa dapat menjelaskan upaya membangun masyarakat Indonesia sejahtera yang tepat. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang keempat, siswa mampu menyebutkan upaya membangun masyarakat Indonesia sejahtera. Yang kelima, mampu mengidentifikasi upaya membangun masyarakat Indonesia sejahtera. Anak-anakku yang cerdas semuanya, ya, lihatlah gambar ini sedang berkelompok, satu berdiri membaca buku. Ayo kita semua cintai membaca. Semakin banyak membaca, semakin banyak tempat yang kamu kunjungi. Semakin sering membaca, semakin sering kamu berpetualang. Semakin beragam bacaanmu, semakin beragam pula pengalaman yang kamu dapatkan. Apa yang kamu baca akan membuatmu kaya, karena bacaanmu akan menambah ilmu untukmu, mengisi jiwamu dengan pengetahuan dan membuka wawasanmu seluas-luasnya. Anak-anakku sekalian, ayo kita membaca bersama-sama bacaan ini dengan judul Listrik dan Kesejahteraan Masyarakat. Sulit bagi Indonesia untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang berkualitas jika tidak didukung oleh ketersediaan pasokan listrik yang andal dan ramah lingkungan. Pada sisi lain, terjadi krisis listrik di banyak daerah. Kondisi tersebut menjadi tantangan besar bagi PLN untuk menyediakan listrik nasional secara memadai. Ada banyak kendala yang ditemukan dalam pembangunan sektor ketenagalistrikan di wilayah pedesaan di Indonesia. Salah satunya letak wilayah pedesaan yang sulit diakses kendaraan umum. Sebagai contohnya, Desa Tampur Paloh, Kecamatan Simpang Jirning, Kabupaten Aceh Timur. Faktanya, Desa Tampur Paloh yang terletak di pedalaman dengan penduduk 114 kepala keluarga dan berada di hulu Sungai Tamiang itu belum menikmati listrik dari pihak manapun. Di desa tersebut masih banyak warga yang menggunakan lampu teplok. Beruntung bagi yang memiliki sedikit uang, mereka bisa membeli mesin genset. Sekitar 11 tahun di tengah kegalauan hidup tanpa listrik, pada Juni 2016, staf Pertamina EP Rantau Vel datang ke Desa Tampur Paloh. Pihak Pertamina menawarkan aliran listrik yang bersumber dari pohon kedongdong. Pohon tersebut biasa ditanam untuk batas pagar kebun warga yang ditinggal di sepanjang pesisir Aceh. Berkat listrik dari pohon kedongdong, kini warga Desa Tampur Paloh dapat menikmati keberadaan aliran listrik. Rumah-rumah penduduk menjadi terang. Desa yang berjarak 512 km dari kota Banda Aceh telah tersambung listrik yang bersumber dari pohon kedongdong. Spondios Dolus Force buatan Naufal Razik.
Ia seorang siswa Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Langsa, Aceh Timur. Naufal Rasyik adalah pemenang Lomba Teknologi Tepat Guna yang diselenggarakan Balai Pemberdayaan Masyarakat Aceh (BPM Aceh). Inovasi energi hijau itu disambut baik Pertamina EP Rantau Fed dalam program Corporate Social Responsibility (CSR). Setelah melakukan kunjungan di Desa Tampur Paloh, tanpa menunggu lama Pertamina mulai memasok sejumlah bibit kedongdong ke pelabuhan sungai di Desa Batu Sumbang. Pelabuhan kecil ini merupakan tempat bersandar perahu mesin yang siap mengangkut barang dan warga dari dan ke Tampur Paloh. Pohon kedongdong yang sudah besar dibor dengan ukuran bulatan 1 inci dan kedalaman sekitar 14 cm untuk tempat besi tipis dan besi golvanis berlapis kain. Ujung kabel yang tersambung dengan ujung besi tersebut lalu disambungkan ke elektroda paralel yang dipasang dengan pola seri ke lubang elektroda lainnya. Elektroda adalah konduktor listrik. Arus listrik dialirkan dari pohon kedongdong ke alat penampung bernama inverter DC sebelum dikirim ke lampu. Inverter DC adalah alat yang bisa mengubah arus DC searah menjadi AC, arus bolak-balik. Naufal Rasyik sangat bahagia karena penemuannya dapat membantu kegiatan sehari-hari warga Desa Tampur Paloh. Penemuan listrik tersebut menunjukkan bahwa Desa Tampur Paloh dalam proses membangun dan menuju sejahtera. Naufal Rasyik merasa penemuannya tersebut masih terus diuji coba dan masih perlu pengembangan. Daya listrik yang dihasilkan dari pohon kedongdong sangat bergantung pada kadar asam pohon kedongdong, kondisi alam, cuaca, dan pohon itu sendiri. Naufal bertekad akan mengembangkan temuannya ini. Ini merupakan kewajiban yang harus ia lakukan bagi masyarakat di desanya agar dapat menikmati energi listrik secara stabil. Sebenarnya tidak hanya listrik yang dibutuhkan oleh penduduk Desa Tampur Paloh dan sekitarnya. Mereka juga memerlukan sarana dan prasarana pendidikan dan air bersih. Kualitas pendidikan di Desa Tampur Paloh masih sangat rendah. Hampir seluruh penduduk di desa tersebut masih gagap atau bahkan hanya bertegun jika disodorkan sebuah bacaan. Penduduk Desa Tampur Paloh seakan belum merdeka dari kebodohan dan ketertinggalan. Sebagai bagian wilayah Indonesia, semua penduduk di Desa Tampur Paloh dan sekitarnya berhak mendapat pendidikan dan kehidupan yang layak. Salah satu indikator suatu daerah dikatakan maju dapat dilihat dari ketersediaan energi listriknya. Listrik merupakan salah satu infrastruktur dari suatu proses pembangunan di suatu daerah. Proses pembangunan suatu daerah menyangkut berbagai aspek, baik itu pembangunan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Jika terjadi satu masalah dalam bidang tersebut, akan mengganggu bidang lainnya. Desa Tampur Paloh salah satu contoh perdesaan dari beribu perdesaan di Indonesia yang belum mendapat aliran listrik. Kesejahteraan penduduk di wilayah terpencil seperti Desa Tampur Paloh jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, listrik berperan penting sebagai pendukung atau sarana infrastruktur yang dapat membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kehadiran listrik untuk masyarakat pendukung pelaksanaan pembangunan dalam bidang ekonomi, lingkungan, dan bidang sosial. Dalam bidang ekonomi, taraf hidup masyarakat mencerminkan keberhasilan pembangunan di suatu daerah. Kondisi sosial ekonomi menunjang kualitas hidup dari sumber daya manusia yang ada dalam suatu daerah. Suplai kebutuhan listrik yang mampu mencukupi kebutuhan masyarakat di suatu daerah membuat kualitas hidup manusia di daerah tersebut akan meningkat. Oleh Nerwasita. Ya, kita sudah membaca bersama-sama ya bacaan ini. Sekarang tugas kalian adalah ayo mari merenungkan, apakah tempat tinggalmu sudah ada listrik? Jika tempat tinggalmu belum ada listrik, tuliskan harapanmu mengenai hadirnya listrik untuk tempat tinggalmu. Jika tempat tinggalmu sudah ada listrik, tuliskan manfaat listrik bagi tempat tinggalmu. Tuliskan hasil renunganmu pada kolom berikut. Sebagai alternatif jawaban ya, desa saya sudah memiliki listrik. Listrik sangat bermanfaat bagi masyarakat desa. Listrik dapat menerangi desa. Listrik juga dapat menghidupkan peralatan elektronik sehingga kegiatan masyarakat semakin mudah.
Bagaimana dengan alternatif jawaban kalian ya? Silahkan direnungkan dulu apa saja manfaatnya listrik yang ada di rumahmu. Ya. Tugas selanjutnya anak-anakku sekalian, mari menulis. Yang pertama, bacalah bacaan di atas, kemudian tuliskan judul dan isi bacaan di atas. Yang kedua, apa yang dilakukan Naufal Rasik untuk membangun desa Tampor Paloh supaya sejahtera. Yang ketiga, mengapa kehadiran listrik dapat membantu meningkatkan kesejahteraan. Jadi kalian setelah membaca, kalau kalian belum paham silahkan dibaca kembali bacaan itu. Ya, diingat-ingat pertanyaannya. Yang pertama, bacalah bacaan di atas, kemudian tuliskan judul dan isi bacaan di atas. Sebagai alternatif jawaban, anak-anakku sekalian, judul bacaan tersebut adalah listrik dan kesejahteraan masyarakat. Apa yang dilakukan Naufal Rasik untuk membangun desa Tampor Paloh supaya sejahtera? Ya, sebagai alternatif jawaban, menciptakan energi listrik dari pohon kedongdong untuk memenuhi kebutuhan listrik penduduk desa Tampor Paloh. Jadi kalian mungkin ada informasi lain tentang bacaan itu yang dikerjakan oleh Naufal Rasik, silahkan ditulis pada kolom nomor 2. Yang ketiga, mengapa kehadiran listrik dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Ya, silakan dibaca kembali sebagai alternatif jawaban anakku sekalian, karena dengan kehadiran listrik dapat mendukung pelaksanaan pembangunan dalam bidang ekonomi, lingkungan, dan sosial. Silahkan kalian cari, mungkin ada informasi lain yang kamu dapat dari sebuah bacaan. Sampai di sini dulu ya untuk kegiatan literasi yang pertama kali ini. Anak-anakku sekalian, tetap belajar dengan giat, jaga kesehatan, istirahat yang cukup. Sampai jumpa pada literasi hari kedua besok. Akhirnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati anak-anakku sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.